Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia yang begitu banyak yang tidak mungkin kita untuk menghitungnya. Semoga kita pandai dalam mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Salawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita yang namanya menjadi inspirasi pergerakan kita dengan harapan kita menjadi pengikutnya dan mendapat syafaatnya nanti pada hari kiamat. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah pengajian rutin malam Sabtu, kita melanjutkan pengajian tentang tarjih, dan malam ini materinya adalah masih toharah, masuk di bab al-ghuslu atau mandi. Saya bacakan terlebih dahulu tulisan Tarjih Muhammadiyah di jilid 1. Al-ghuslu idza ajnabta bi khurujil mani awil tiqa'il khitanaini aw aradta hudhurul jumu'ati aw naqaiti minal haidi awin nifasi faghtasil. Idza ajnabna, kalau kamu berjunub, kalau kamu mengalami junub. Junub itu sebabnya secara umum ada dua. Yang pertama, junub itu karena keluar mani. Yang kedua, junub itu karena hubungan badan atau pertemuan dua khitan. Keluar mani tidak harus hubungan badan, bisa dipahami ya. Nah, hubungan badan tidak selalu keluar mani, bisa dipahami ya. Ini kan sudah menikah semua ya. Gitu. Kemudian, nah ini disebutkan sebab junub itu bi khurujil mani, dengan keluarnya mani, awil tiqa'il khitanaini atau pertemuan dua khitan. Maksudnya apa? Persetubuhan. Au aradta hudhurul jumu'ati, atau kamu hendak menghadiri sholat Jumat. Au naqaiti minal haidi awin nifas, atau kamu selesai dari haid atau selesai dari nifas. Faghtasil, maka mandilah. Nah, di awal pembahasan mandi, putusan tarjih menyebutkan tentang sebab-sebab mandi terlebih dahulu. Di sini disebutkan ada 3 sebab mandi itu. Yang pertama adalah karena junub. Yang junub ini sebabnya ada 2 tadi, keluar mani atau hubungan badan. Dalilnya disebutkan diantaranya yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 6, kemarin sudah pernah kita baca. Di dalamnya ada kalimat wa in kuntum junuban fatahharu, dan apabila kalian itu sedang junub maka bersucilah. Kemudian dari hadis riwayat Muslim, Rasulullah menyampaikan innamal ma'u minal ma'i, air itu disebabkan karena air. Maksudnya apa? Mandi besar itu disebabkan karena keluar air mani, seperti itu. Lalu juga dalam hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Tirmidzi, Rasulullah mengatakan ya, ketika menjawab pertanyaan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pernah bercerita, untuk rojulan madda'an, aku adalah seorang lelaki yang mudah keluar madhinya.
Jadi laki-laki itu bisa keluar madhi, bisa keluar mani. Kalau mani itu keluarnya disertai dengan satu sensasi, gitu ya, satu sensasi, dan biasanya berefek kepada rasa lesu, letih, loyo, atau mengendur. Nah, itu mani. Jadi ada sensasi seperti itu. Atau bahasa biologis biasa disebut dengan ejakulasi. Adapun mandi itu keluarnya secara tanpa ada rasanya. Kalau mandi itu biasanya seorang lelaki setelah terangsang kemudian mengendur. Nah, ketika mengendur keluar cairan lengket tapi bening sedikit. Nah, cairan yang keluar sedikit karena mengendur setelah terangsang itu yang dikenal dengan madhi. Nah, madhi ini hukumnya najis, sedangkan mani hukumnya suci. Ini bedanya. Jadi kalau madhi itu hukumnya sama dengan pipis, kencing, dia najis. Adapun mani ini suci. Nah, ini beliau mengatakan untuk rojulan maddaan, aku seorang lelaki yang gampang keluar madhi. Ini sahabat beliau kondisinya seperti itu. Kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang madhi itu, bagaimana kalau mengalami hal seperti itu, keluar madhinya itu bagaimana? Sehingga Rasulullah kemudian menyampaikan fil madhi al-wudu'u wa fil mani al-ghuslu. Dalam masalah madhi itu yang diwajibkan perintahnya adalah wudu. Adapun dalam masalah mani yang diperintahkan adalah mandi. Nah, ini perbedaannya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah tentang wanita yang mimpi basah. Beliau sebelum bertanya mengawali dulu dengan mengatakan innallaha la yastahyi 'anil haqq. Ya, Allah itu tidak malu terhadap kebenaran. Karena yang mau ditanyakan itu sesuatu yang memalukan. Karena yang mau ditanyakan sesuatu yang memalukan, sehingga mengawali dulu bahwa kalau untuk kebenaran jangan malu untuk bertanya, gitu. Ali itu sebenarnya juga tidak tanya langsung kepada Nabi, tapi utus kepada sahabatnya. Karena Ali itu mau tanya langsung kepada Nabi, malu. Bagaimana nggak malu, Pak? Wong itu tanya sama mertuanya sendiri, Pak. Tanya sama mertuanya sendiri. Kan nanti mertuanya walah mantu gue jebel. Nah, jadi titip pertanyaan sama temennya. Nah, kalau Ummu Salamah langsung tanya. Ini beliau kan salah satu istri Rasulullah SAW, dan salah satu istri yang banyak keutamaannya. Di antaranya adalah cerdas. Pikirannya itu tajam. Jadi kalau menghadapi konflik, permasalahan, problem, itu pandai mensiasati. Itu Ummu Salamah. Tidak emosian, tidak cemburuan, seperti itu. Nah, Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasulullah tentang wanita yang mimpi basah. Beliau mengatakan fahal 'alal mar'ati al-ghuslu idza talamat. Apakah wanita juga diwajibkan mandi kalau mengalami mimpi basah? Kemudian Rasulullah mengatakan na'am idza ra'atil ma'a. Ya, wajib mandi kalau wanita itu mendapati keluar air. Ini juga berlaku untuk laki-laki. Mimpi tetapi tidak keluar, maka tidak wajib mandi. Wanita juga begitu. Nah, kalau
mimpi dan ternyata keluar, nah maka nanti bangun tidur wajib mandi junub. Nah, bahkan ada kondisi orang mimpi deneng metu. Ada kondisi begitu, itu juga mandi. Karena yang menyebabkan mandi itu bukan mimpinya, tapi keluar maninya. Bisa dipahami ya? Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim berkaitan dengan hubungan iltiqa wa khitanain. Rasulullah menyampaikan, idza jalasa baina syu'abihal arba' thumma jahadaha faqad wajibal ghusl. Kalau seorang lelaki itu sudah menindihi, bahasa kita itu menumpai, syu'abihal arba', sudut-sudut anggota tubuhnya yang 4 gitu ya. Jadi 4 sisi badan istrinya. Kemudian berhasrat, berkeinginan, faqad wajibal ghusl, maka dia sudah diwajibkan untuk mandi meskipun tidak keluar mani. Ya sudah blujut ya ada. Tetapi belum terjadi, malah berumahnya tingklong gitu. Ada tamu, akhirnya pending ya, ditunda. Nah, itu maksudnya ketika Nabi mengatakan sudah menindih atau sudah menduduki 4 bagian tubuh istrinya itu, para ulama berbeda-beda memang. Ada yang menyatakan ya kalau sudah sama-sama buka aurat, kemudian khitan dan khitan itu sudah bertemu tanpa ada tabir, maka sudah wajib. Ada pula yang menyatakan, nah kalau belum betul-betul bahasanya itu ember masuk ke dalam sumur gitu ya, maka kalau ember itu belum masuk ke dalam sumur, meskipun mungkin ya masih di tepian sumur atau masih di sisi sumur, maka belum wajib mandi. Nah ini perbedaan. Lebih hati-hatinya ya kalau sudah pemanasan yang mandi gitu jalan, itu lebih hati-hatinya. Allah Allah. Ini buat anak sing jomblo kok. Soalnya ini kalau dibahas di pondok sama santri rame banget Pak. Kalau sama santri rame banget itu, apalagi yang SMA itu serang karuan. Nah kalau sudah menikah gini ya sudah biasa gitu ya. Lanjutkan dulu membaca putusan tarjihnya. Nah, kalau terkumpul atau kita mengalami 3 sebab. Yang terakhir, atau kamu berhenti dari haid. Saya bacakan langsung dalilnya saja. Berkaitan dengan haid dan nifas, dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Allah berfirman, wala taqrabuhunna hatta yadhurna fa idza tatahharna. Jangan mendekati istri-istrimu ketika mereka haid sampai mereka suci dari haid. Nah, tapi tidak cukup hanya suci dari haid. Fa idza tatahharna. Nah, kalau mereka sudah bersuci, fatuhunna annasitum. Boleh kamu datangi mereka annasitum. Annasitum itu bisa dengan cara apapun atau kapanpun gitu. Jadi kalau sudah selesai haidnya, mau kapanpun kamu mendatangi istrimu boleh. Pagi boleh, siang boleh, sore boleh, malam boleh. Pagi, siang, sore juga boleh, kayak minum obat ya kalau memang. Nah, jadi annas itu bisa bermakna waktunya bebas. Jadi tidak ada dalam pandangan Islam waktu pantangan suami mendatangi istri. Misalkan kalau pagi nanti apa, atau kalau hari apa nanti bisa celaka atau sial, itu tidak ada.
Jadi kapan saja boleh. Ini maksudnya kapan saja boleh itu tidak ada larangan, bukan berarti kemudian waktunya kerja ya tidak boleh ya. Waktunya sholat ya tetap harus sholat gitu. Jadi tidak. An-nasyid juga bermakna, bisa bermakna bagaimanapun ya, bagaimanapun kamu mendatanginya. Jadi metodenya atau mungkin biasa kalau dibahas di ya gayanya gitu ya, mau bagaimana silahkan, sepanjang pada hal yang dihalalkan seperti itu. Jadi di tempat haid, karena kan ketika haid dilarang berarti yang dibolehkan digauli adalah di tempat haid, bukan di tempat yang lainnya seperti itu. Jadi di antara hikmahnya di dalam hadis ada seorang sahabiah namanya Fatimah bintu Khubais. Fatimah bintu Khubais itu mengalami istihadah. Istihadah itu keluar darahnya, tetapi bukan haid. Kalau dalam pandangan fikih, ya rata-rata itu membatasi waktu haid minimal 1 hari 1 malam, maksimal 15 hari. Ada juga yang menyatakan 14 hari. Kita pakai saja misalkan yang 15 hari gitu ya. Jadi haidnya wanita itu adalah minimal 1 hari 1 malam, dan maksimal adalah 15 hari gitu. Kita pakai 15 hari saja. Ada pula yang menyatakan tidak ada batasan minimal, pokoknya keluar darah itu haid meskipun hanya setengah hari. Tapi ya nanti ada beberapa indikasi kalau keluar hanya sedikit dan berhenti itu kan kemungkinan bukan haid, meskipun wanita bisa mengenali mana darah haid, mana darah karena stres gitu ya, karena mungkin belum dapat uang belanja gitu, kepikiran akhirnya kemudian haid belum waktunya. Nah, sudah suaminya ngasih belanja telat, malah belum waktunya prai, kudu prai. Jadi tambah ya, nggak harmonis nanti. Maka kalau ngasih belanja jangan telat, nanti haidnya bisa lebih cepat gitu. Nah, wanita yang mengalami istihadah itu keluar darahnya di luar masa haid. Misal keluar darah sudah 15 hari, kok hari ke-16 masih keluar lagi, maka dalam pandangan fikih hari ke-16 tidak lagi dianggap sebagai haid, tetapi dianggap sebagai istihadah. Maka orang yang istihadah itu dia terkena beban kewajiban untuk sholat, untuk puasa sama. Hanya dia nanti bersuci, bersih-bersih darahnya, kemudian wudu, kemudian sholat. Nah seperti itu. Adapun kalau haid memang dilarang untuk sholat, dilarang untuk puasa. Jadi walaupun mampu tetap dilarang. Jadi larangan sholat dan larangan puasa itu bukan semata-mata karena wanita yang haid itu kan kondisinya ngedrop gitu ya, tantrum, mutungan gitu kan, jengkelan, karena mager ya. Mager itu apa? Males gerak. Nah, itu kan perempuan kalau PNS ya. Kalau sedang PNS itu kan pokoknya baperan, sensitif ya, kemudian males ngapa-ngapain gitu ya, karena memang ya nyeri, ya lesu dan sebagainya. Nah, kondisi itu dipahami oleh syariat kita sehingga wanita yang sedang haid itu kemudian dibebas bebankan dari hukum taklif puasa, sholat, nah seperti itu. Tetapi bukan semata-mata pelarangan sholat dan puasa itu hanya karena wanita itu sedang sakit, bukan. Meskipun dia sehat gitu ya, tidak merasakan sindrom haid, tidak merasakan sakit, nyeri, tetap dilarang sholat, dilarang puasa, karena itu syariat. Nah, Fatimah bintu Khubais itu mengalami istihadah. Maka kemudian Rasulullah menyatakan,
Dzalika irqun wa laysat bil haidah. Itu adalah darah penyakit, darah kelainan gitu ya. Bukan darah haid. Wa laysat bil haidah, bukan darah haid. Fa idza aqbalatil haidatu fada'is shalah. Kalau kamu menghadapi atau telah tiba haid itu, maka tinggalkanlah olehmu sholat. Jadi kalau kamu mengalaminya itu haid, tinggalkanlah sholat. Wa idza adbarat faqtasili. Dan kalau haidnya itu sudah selesai, sudah berlalu, maka kamu mandilah. Berarti wanita yang selesai haid itu diperintahkan untuk mandi. Diperintahkan untuk mandi kalau haidnya sudah selesai. Nah, bagaimana kalau wanita sudah 15 hari masih haid, terus hari ke-16 masih keluar darahnya juga? Maka hari ke-16 itu dia mandi, ya, bersuci dari hadas besar, kemudian sholat. Dan setiap kali mau sholat bersih-bersih dari darah, kemudian wudu, kemudian sholat, bersuci sholat. Dia sudah wajib untuk sholat. Jadi wanita yang selesai haid supaya mandi. Nah, sama juga kalau istri selesai haid kemudian suami ingin mendatangi istrinya, maka belum boleh mendatangi, seperti tadi disebutkan dalam surah Al-Baqarah itu, belum boleh mendatangi sebelum wanita itu bersuci. Ya, jadi mandi dulu baru boleh. Kalau belum, walaupun sudah tidak haid, tetap tidak boleh, belum boleh ya. Lalu sebab yang ketiga yang disebutkan dalam putusan tarjih itu apa? Au aratta huzurul jumu'ah, atau kamu ingin mendatangi sholat Jumat. Nah, di putusan tarjih dan di fatwa-fatwa tarjih belum ada keterangan apakah mandi untuk sholat Jumat ini hukumnya wajib atau sunnah. Kalau yang tadi itu, yang dua tadi itu wajib. Junub mau sholat wajib mandi. Kemudian selesai haid atau nifas mau sholat wajib mandi. Tetapi kalau yang sholat Jumat ini, di sini tidak diberikan keterangan, dan di fatwa-fatwa saya juga cari itu belum ketemu keterangan yang menyatakan apakah hukumnya ini wajib atau sunnah. Nah, saya coba cari-carikan, dan memang ternyata para ulama itu berbeda pendapat berkaitan hukum sholat hukum mandi untuk sholat Jumat. Ada yang menyatakan wajib secara mutlak, ada yang menyatakan sunnah secara mutlak, ada yang menyatakan wajib dengan beberapa catatan ya, atau wajib tetapi bisa gugur kepada sunnah. Nah, di antara yang berpendapat wajib ya, didasari kepada hadis. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah menyatakan al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi pada hari Jumat itu merupakan suatu kewajiban atas setiap orang yang sudah baligh, yang sudah muhtalim. Muhtalim itu sudah mimpi. Jadi laki-laki yang sudah baligh wajib mandi pada hari Jumat. Ini redaksi hadisnya di dalam hadis itu memang seperti itu ya. Al-ghuslu, mandi itu yaumal jumu'ati pada hari Jumat wajibun, wajib. Sehingga ada pendapat yang menyatakan hukumnya wajib secara mutlak, harus mandi. Nah, pendapat yang kedua, pendapat mayoritas menyatakan tidak sampai kepada wajib, tetapi sunnah. Hanya saja sunnahnya ini tidak sekedar sunnah, tetapi sunnah yang ditekankan, atau biasa kita kenal dengan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan sekali.
Sehingga Rasulullah itu sampai-sampai menyebutnya dengan wajib, tetapi makna wajib di sini bukan berarti harus, tetapi ya seharusnya gitu ya, seidealnya gitu. Karena apa? Di dalam hadis yang sama itu ada lanjutannya. Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wa an yastanna wa an yamassa tiban in wajada. Mandi untuk hari Jumat itu wajib untuk setiap yang sudah balik, laki-laki yang sudah balik, dan supaya dia gosok gigi atau bersiwak, dan supaya menggunakan wewangian kalau dia punya wewangian. Nah, dalam lanjutan ketika Nabi mengatakan wajibun ala kulli muhtalimin itu masih ada lanjutannya, dan supaya dia gosok gigi. Berarti perintah untuk mandi itu disandingkan kedudukannya itu dengan perintah perintah untuk gosok gigi dan perintah untuk pakai wewangian. Sedangkan memakai wewangian dan gosok gigi itu bukan wajib hukumnya, tetapi sunnah, seperti itu. Sehingga pendapat yang kedua menyimpulkan sebenarnya ini maksud Nabi itu bukan wajib, wong disandingkannya dengan bersiwak dan pakai parfum. Karena pakai parfum kan tidak wajib, dan gosok gigi juga bukan kewajiban. Maka berarti mandi sama dengan apa yang disebut bersamaan ini, seperti itu. Dan berbagai dalil banyak, okay? Banyak dalil yang lainnya yang menyatakan bahwa ini bukan sunnah. Di antaranya Rasulullah menyatakan dalam hadis Muslim, man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a thumma atal jumu'ata fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati wa ziyadata salasati ayyamin wa man massal hasa faqad lagha. Rasulullah menyampaikan man tawaddo'a, siapa saja yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, dan dia memperbagus wudunya, summa atal jumu'ata, kemudian dia mendatangi sholat Jumat, fastama'a, lalu dia menyimak, mendengarkan khutbah. Nah, jadi di dalam hadis ini Rasulullah menyatakan orang yang berangkat ke masjid ini tidak mandi, tetapi wudu. Siapa saja yang berwudu dan memperbagus wudunya, kemudian mendatangi sholat Jumat, berarti boleh ikut sholat Jumat tanpa mandi, gitu ya. Berarti boleh cukup dengan wudu. Nah, berarti tidak wajib. Nah, di hadis ini ada beberapa faedah untuk kita. Saya teruskan dulu, ya. Fastama'a, kemudian dia mendengarkan, wa ansota, kemudian dia diam, ghufira lahu, diampuni baginya, ma bainahu wa bainal jumu'ah, antara dia dengan Jumat. Jadi Jumat 1 dengan Jumat berikutnya itu diampuni dosa-dosanya, wa ziyadata salasati ayyam, ditambah 3 hari. Berarti genap 10 hari. 10 hari dosa-dosa diampuni disebabkan wudu, dengan wudu yang sempurna, mendatangi sholat Jumat, mendengarkan dan diam. Nah, kalau kita kebanyakan ya diam tapi gak mendengarkan, Pak. Soalnya turu, Pak. Sare. Ya. Saya itu obat ngantuk paling jitu adalah jadi khotib, Pak. Dan kalau jadi makmum ya podo wae ngantuk juga. Nah, tapi saya ketemu solusinya ya alhamdulillah, dengan mengamalkan trik itu khutbah tidak ngantuk lagi. Caranya adalah jam 9:30 tidur dulu sampai jam 10:30. Nah, kalau jam 9:30 atau jam 10 sudah tidur, kemudian bangun, mandi, kemudian berangkat ke masjid, itu di masjid sudah tidak ngantuk. Tapi kalau pagi tidak tidur, dari kerja langsung itu biasanya
memang ngantuk nanti di khutbahnya. Nah, maka ada beberapa teman itu yang sambil kerja tidur gitu, supaya Jumatan nggak ngantuk. Nah, kerja sambil tidur. Nah, ada peringatan di sini. Waman masal haso fakot lago. Siapa yang bermain-main kerikil berarti dia telah melakukan kesia-siaan. Jadi ketika hari Jumat itu betul-betul istama'ah. Istama'ah itu lebih tegas daripada sami'ah. Ya, kalau sami'ah yasma'u itu mendengar saja. Tapi kalau istama'ah itu mendengar dan memperhatikan. Nah, jadi betul-betul penuh perhatian. Nah, kalau ingin dapat keutamaan diampuni dosanya selama 10 hari ini adalah di masjid itu betul-betul diam, tidak melakukan aktivitas lain, kemudian menyimak dengan sungguh-sungguh apa yang disampaikan oleh khatibnya, maka akan diampuni dosanya selama 10 hari. Nah, di hadis ini disebutkan siapa yang bermain-main kerikil berarti dia telah melakukan kesia-siaan. Maksudnya apa? Orang yang melakukan lagho tidak akan mendapatkan keutamaan penghapusan dosa. Dan lagho pada Jumat itu ada beberapa, termasuk bermain-main kerikil ini. Bermain-main kerikil itu juga lagho. Main-main kerikil itu ya nyuti pasir, apa nyabuti karpet, apa biasanya kalau kita itu apa gitulah sambil Jumatan. Nah, HP, main-main HP sambil Jumatan malah motoni khotibah karo selfie. Nah, ini termasuk bermain-main di luar menyimak khatib. Jadi tidak boleh. Kalau melakukan ya sah Jumatnya, tapi kehilangan keutamaan Jumatan. Dalam hadis yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pernah Rasulullah menyatakan, "Idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhutub yaumal jumu'ati faqad laghauta." Kalau kamu itu ngomong sama temanmu, diam. Jadi mengingatkan temannya supaya diam. Berarti kan ini sebenarnya nahi mungkar, Pak. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi sesama jamaah ngobrol terus cuma bilang diam, itu ternyata Rasulullah mengatakan faqad laghauta. Berarti kamu telah melakukan lagho. Wa man lagho fala jum'atalah. Siapa yang melakukan lagho maka tidak dapat keutamaan Jumat. Maka kalau hari Jumat itu sudah acukan saja, itu ada anak kecil lari, anak sopir sing karo udut nang emperan masjid ngobrol, itu acukan. Yang berhak menegur mengingatkan mereka itu khotibnya langsung. Khotibnya itu malah boleh negur, dan kalau jenengan ditegur sama khotib boleh ngomong. Boleh ngomong. Jadi tidak boleh ngobrol dialog sesama jamaah. Tapi kalau dialog dengan khotibnya boleh. Ada beberapa kejadian di zaman Nabi, pernah Rasulullah khutbah kemudian menegur seorang sahabat yang langsung duduk supaya dia sholat dulu tahiyatul masjid. Di zaman Umar juga pernah terjadi. Ini berkaitan dengan mandi Jumat juga. Anna Umar bin al-Khattab bainama huwa qa'imun fil khutbati yaumal jum'ati. Bahwasanya Umar bin Khattab, beliau suatu ketika sedang berdiri ketika khutbah hari Jumat. Iddakhala rajulun minal muhajirin al-awwalina min ashabin Nabi. Kemudian tiba-tiba ada seorang lelaki dari kalangan muhajir, asalnya dari Mekah, yang masuk ke dalam masjid itu. Fanadahu Umar. Umar pun menyerunya, memanggilnya. Ayyatu sa'atin hadza. Jadi tengah khutbah baru datang. Padahal dia ini adalah orang yang awal-awal masuk Islam. Jadi muhajir yang generasi awal. Nah, itu ditegur, "Japiro iki kok tekan masjid," gitu. Ayatul sa'atin hadza, wis japiro ini. Sudah tengah-tengah khutbah kok baru datang. Jadi kalau di tempat kita ada khotib begitu
Tipe itu dipinta itu malah ngobrol gitu ya. Nah, ditegur begitu maka sahabat yang berdatang itu menjawab, ini suhiltu, saya sibuk sekali, falam angqalib ila ahli, saya belum sempat pulang ke rumah hatta sami'tu ta'dzin, sampai aku mendengar azan. Jadi dari tempat kerja nggak sempat pulang, langsung berangkat ke masjid. Falam azid an tawaddatu, dan saya tidak sempat kecuali hanya berwudu saja. Tidak sempat mandi. Nah, gitu. Jadi ada dialog antara khotib dengan jamaah. Dan boleh itu ya. Khotib boleh menegur itu, "Mas, yang di luar sampai merokok masuk, Mas." Gitu. Atau, "Mas, itu yang di luar sambil main HP dimatikan HP-nya. Ini sedang khutbah, Mas. Anda kehilangan keutamaan sholat Jumat." Nah, kita karena nggak ada yang menegur ya, kabeh bebas akarepe karuan. Apalagi masjid yang pinggir jalan itu terasa sekali itu. Kalau di Mardian itu lebih, bakul itu kalau Jumatan malah buka cilok, cireng, batagornya itu di halaman masjid Mardian itu. Jadi remaja-remaja itu yang pada nunggu khotbahnya selesai itu sambil jajan. Saya pernah sampai bacakan itu. Idza nudiya lis-sholatil jumu'ati fasau ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Bapak-bapak yang jualan di halaman, panjenengan laki-laki wajib sholat Jumat, disuruh dalam ayat ini. Kalau sudah ada seruan untuk sholat Jumat, maka segeralah menuju masjid untuk sholat, tinggalkan jual beli. Sehingga para ulama itu mengharamkan jual beli bagi laki-laki ketika pelaksanaan sholat Jumat. Tapi ya kambuh terus itu. Nanti ganti bakul tuman meneh gitu. Karena memang ramai sekali, jadi ya gimana rezeki kan gitu kan. Nah, kalau persepsinya salah satu sesepuh kita yang di Medan itu, ya berarti Jumat kita itu membawa berkah, karena berarti bakulnya kelarisan gitu. Lagi persepsinya ada lagi gitu ya, tapi ya saya nggak setuju hal itu. Oke, jadi itu sebab yang disebutkan di dalam tarjih kenapa disyariatkan mandi. Pertama junub, ya, kedua melakukan hubungan badan, dan yang ketiga yang kedua haid atau nifas, dan yang ketiga adalah menghadiri sholat Jumat. Nah, menghadiri sholat Jumat ini walaupun di putusan dan fatwa tarjih tidak ada keterangan ini wajib atau sunnah, tapi saya sendiri memilih pendapat yang tidak mewajibkan tetapi sunnah, gitu ya. Bahkan ada pendapat yang menyatakan wajib tetapi bukan syarat. Maksudnya apa? Wajib mandi, kalau nggak mandi berarti dia berdosa. Tetapi sholat Jumat tanpa mandi tetap sah. Jadi dia berdosa karena tidak mandi, tetapi Jumatannya tetap sah, tidak harus mandi. Jadi bukan syarat itu. Wallahu a'lam. Nah, kemudian tata cara mandinya, wabda bi ghusli yadaika mukhlishan niyataka lillah. Mulailah dengan membasuh kedua tanganmu dengan mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau di beberapa fatwa tarjih ditambahi keterangan membaca bismillah di dalam hati. Nah, ini sih sebenarnya itu sudah tambahan ya. Kalau di putusan tidak ada membaca bismillah, karena memang dalam mandi junub itu ya, mandi besar ya, tidak bisa kita mengucap bismillah Pak, karena di dalam WC. Kalau wudu kan di tempat wudu, tidak di WC, bisa kita baca bismillah gitu ya. Tapi kalau mandi kan di dalam WC nggak bisa baca bismillah. Nah, bismillah dalam hati juga sebenarnya tidak terhitung bismillah, karena yang namanya membaca itu ada ucapan. Ya, seperti kita sholat juga baca Al-Fatihah, tapi di hati itu terhitung tidak baca Al-Fatihah, karena harus ada ucapan, harus ada gerakan bibir. Nah, Allahu Akbar, Allah, tapi Allah. Nah, itu tidak membaca, namanya diam. Yang namanya membaca itu ya ada gerakan bibirnya, ada suara yang keluar meskipun lirih gitu ya, didengar oleh dirinya sendiri. Bagi yang pendengarannya normal. Kalau yang pendengaran nggak normal, jangan dipaksakan harus dengar gitu ya.
Nah, nanti malah jadi makmum ganggu tanggane nanti ya. Nah, jadi membaca ini tidak harus, tapi monggo bila mau batin bismillah itu ya silakan. Ya, mengikhlaskan niat di dalam hati karena Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ghsil farjaka bishimalika. Kemudian basuhlah kemaluanmu dengan tangan kirimu. Membersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Lukha fil ardi. Kemudian engkau gosokkan tangan itu di tanah. Ini kalau kita mandi di sungai atau di belit itu ya bisa dapat pasir, tangannya digosokkan di tanah. Tapi kalau di kamar mandi ya kita ganti dengan sabun saja ya. Setelah mencuci kemaluan dengan tangan kiri, kemudian cuci tangan dengan sabun. Atau kalau ada tanah ya monggo pakai tanah itu. Ya, kemudian di sini ada keterangan auma yaqumu maqamaha, atau hal lain yang menggantikan tanah. Berarti kalau di Muhammadiyah boleh pakai sabun. Summa tawaddah kama taqaddama. Kemudian kamu wudu sebagaimana tata cara wudu yang telah dijelaskan, yaitu wudu sebagaimana wudu untuk sholat. Wudu sempurna, kumur-kumur wajah sampai dengan kaki. Summa khudil ma'a wa adkhil asabi'aka fi usuli sya'ab bi syai'in minat tib. Kemudian masukkan atau basahi tangan dengan air, lalu dimasukkan ke sela-sela pangkal rambut. Jadi rambutnya mungkin kulit kepalanya itu digosok-gosok dulu pakai tangan yang dibasahi sampai merasa yakin bahwa kulit kepala itu sudah terkena air, gitu ya. Kemudian wabda bisyikil aiman. Nah, ini ba'da naqdihi, setelah basah mulailah dengan mengguyur bagian kanan. Guyur bagian setelah basah baru kemudian guyur bagian kanan, kemudian guyur bagian kiri, kemudian guyur bagian tengah. Jadi 3 guyuran terlebih dahulu di atas kepala, dari kanan, kiri, kemudian tengah. Summa afidil ma'a ala sa'iri jasadika. Kemudian ratakanlah air itu ke seluruh tubuh, ma'adalki, dengan disertai gosok-gosok ya, dengan digosok-gosok. Summa ghsil rijlaika bitaqdimil yumna 'alal yusra. Kemudian membasuh kedua kaki dengan mendahulukan yang kanan dibandingkan yang kiri. Wala tusrif fil isti'malil ma', dan jangan berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Nah, jadi tata cara mandi yang pertama membasuh kedua telapak tangan, setelah itu membasuh kemaluan dengan tangan kiri. Tangan kirinya kemudian dicuci menggunakan tanah atau sabun, kemudian berwudu dengan wudu yang sempurna. Setelah berwudu kemudian menyela-nyelai rambut sampai kulit kepala itu terasa basah merata, kemudian guyur kanan, kiri, tengah, airnya diratakan ke seluruh tubuh, digosok-gosok sampai semua lipatan tubuh terkena air ya, karena harus ta'mimul ma', meratakan air ke seluruh tubuh. Setelah airnya merata kemudian cuci kaki kanan, cuci kaki kiri, kemudian selesai. Ini tata cara mandi besar. Nah, di tengah-tengah itu kalau mau pakai sabun ya monggo, pakai sampo ya monggo, boleh-boleh saja. Nah, dan ada peringatan di sini wala tusrif fil isti'malil ma', dan jangan berlebihan dalam menggunakan air. Nah, jadi menggunakan air ini sampai ada peringatan khususnya. Tidak boleh berlebih-lebihan, itu sampai ada peringatan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La tusrifu fil ma', jangan berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Walau fi nahrin jarid, walaupun di sungai yang mengalir. Bahkan di sungai yang mengalir saja itu tidak boleh boros. Walaupun ya kepiye nang kali kok kontrak boros gitu ya.
Tapi begitu Nabi itu sampai betul-betul mengingatkan kita supaya tidak boros menggunakan air. Sehingga Bapak Ibu, meskipun air di tempat kita alhamdulillah mudah, ya sebisa mungkin kita menggunakan itu sebijaksana. Ada salah satu guru yang sekarang sih sudah meninggal gitu ya. Saya ceritakan kebaikannya saja yang pernah didapati oleh beberapa muridnya. Jadi guru itu pernah menerima tamu. Disuguhlah tamu itu air putih, ya, gelas diisi air putih. Ternyata tamunya nggak habis minum itu, masih ada setengah gelas. Nah kemudian airnya itu mau diambil sama pembantunya, tapi sama ustadz itu jangan diambil air itu, dibawa masuk ke dalam, kemudian dimasukkan ke bak mandi, dimasukkan lagi ke bak mandi. Pembantunya heran itu, maksudnya apa Ustadz? Kenapa airnya dimasukkan ke bak mandi? Nah, jadi pembantunya itu agak punya pikiran-pikiran apa Ustadz ini ngalap berkahi tamu apa kepiye gitu. Jadi sisane tamu itu dialap berkahi disok ke kamar mandi gitu. Itu ternyata bukan itu. Tapi Ustadz itu memiliki pandangan air ini bagaimanapun masih bisa dimanfaatkan, sehingga tidak boleh dibuang percuma. Maka dikembalikan ke bak mandi, masih bisa digunakan untuk mandi. Karena Nabi pernah memberikan peringatan jangan berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Maksudnya supaya hemat. Nah kalau kita itu minum setengah buang, nanti buka yang baru, minum setengah buang, buka yang baru gitu kan. Nah ini jauh sekali dengan sikap hemat menggunakan air. Kadang-kadang keran juga begitu, ada yang dibuka pol gitu ya, sehingga ketika mau nadai air saja itu yang basah bukan tangan kita, tapi malah sebelah kita yang basah itu. Jadi balik ke sana gitu ya. Padahal kalau keran itu terlalu kencang itu malah airnya itu tidak bisa tertampung Pak, sulit tertampung. Nah jadi hemat menggunakan air ini adalah sunnah. Dan ini sunnah yang sebenarnya continue, berlanjut. Nah, kalau jenengan itu berusaha untuk menghemat air dalam rangka menjalankan sunnah, betapa luar biasa itu nanti keutamaannya itu. Jenengan lihat keran ya, saluran pipa di rumah kok merembes, jenengan beli lem kemudian direkatkan, dirapetin ya supaya nggak netes, supaya hemat air. Wong ini sunnah, itu dapat pahala Pak, pahala mengalir terus Pak. Wudu pakai air yang secukupnya pahala. Maka beberapa saudara kita yang dari Afrika ini cerita saja, dapat cerita dari guru saja yang kuliah di Madinah. Beberapa mahasiswa di Madinah yang dari Afrika itu ketika wudhu itu Masya Allah, jadi airnya dibuka ngitir gitu lah, sedikit, sehingga yang belakangnya itu yang jengkel gitu loh. Nah, karena lama banget itu nunggu air, kumur air wajah itu yang belakangnya air sur ayah ya latus ribu nggak boleh boros air, jadi airnya dibuka sedikit-sedikit. Kalau kita kan mau usap kepala, basahi tangan kemudian usap kepala. Kalau orang yang seperti itu enggak, basahi tangan, matikan keran dulu, usap kepala, baru nyalakan keran lagi, kaki ya. Nah kita alah banyu turah kok. Nah jadi bukan masalah airnya itu sisa banyak atau sedikit, tetapi memang ini perintah dari Rasulullah SAW supaya hemat menggunakan air. Ini cara mandi yang sempurna. Sebenarnya cara mandi ada beberapa, menurut beberapa hadis kita pakai ini dulu. Ada pertanyaan mungkin? Masih ada waktu 5 menit, 10 menit. Monggo Pak. Mandi junub, bismillah. Mandi junub tidak ada perbedaan Pak, laki-laki maupun perempuan sama. Sehingga dalam beberapa keterangan ulama itu diperintahkan wanita yang rambutnya panjang, yang digelung, yang dikepang, yang dikucir, itu supaya dibuka ikatannya agar memastikan air itu betul-betul menyerap, meresap ke kulit-kulit kepala, ke pangkal-pangkal rambut. Jadi sama.
Jadi tetap basuh tangan, cuci kemaluan, basuh kemaluan pakai tangan kiri, cuci tangan, kemudian basahi rambut. Ada beberapa keterangan yang saya dapatkan. Kenapa kok Nabi itu mendahului mengguyur kepala dengan menyela-nyelai rambut dulu, tidak langsung diguyur saja, kenapa gitu ya? Ada beberapa alasan. Di antaranya satu, karena rambutnya Nabi itu lebat sekali, Pak. Jadi beliau itu kan kalau tidak cukur rambutnya biasanya dibiarkan sampai sepundak. Nah, kalau Bapak belum pernah gondrong berarti belum pernah menjalankan sunnah gondrongnya Nabi gitu ya. Maka sesekali gondrong, Pak. Tapi nek rambutnya wis putih ngene iki jan malah medeni kayak dawa putih gitu ya. Jadi Nabi itu rambutnya itu kadang-kadang cukur habis, gundul, ya misalkan tahallul ketika umroh haji, kadang-kadang dibiarkan panjang, kadang-kadang dipotong pendek kemudian sisirannya belah tengah. Tapi ini sebenarnya bukan sunnah juga, ini selera lah Pak. Lana rambutnya keriting arti belah tengah ya kepiye kok arti belah kaya apa ya? Kok ngumpul meneh wong jenenge keriting gitu kan. Nah, Nabi rambutnya kan lurus agak bergelombang, ikal gitu ya. Nah, jadi lemes. Nah, kalau rambutnya yang tidak seperti itu ya model seperti Nabi gak cocok. Nabi rambutnya itu lebat sekali Pak, sehingga kalau langsung diguyur air itu mungkin hanya lewat bagian atasnya kemudian bablas turun. Maka Nabi basahi dulu. Kalau rambut sudah terbasahi itu akan menyerap air itu lebih mudah, sehingga nanti menyerap betul ke dalam kulit kepala. Sehingga beliau basahi dulu. Ini alasan yang pertama yang saya pernah dapatkan keterangan. Alasan yang kedua, Nabi itu saking hematnya menggunakan air sehingga disebutkan dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad itu ada beberapa hadis. Nabi itu ketika mandi hanya menggunakan air satu sok saja. Satu sok air. Satu sok itu berarti 4 mud. Satu mud itu cakupan telapak tangan seperti ini. Ini satu mud. Berarti satu sok itu 4 kali ini. Itu digunakan untuk mandi besarnya Nabi. Digunakan untuk mandi besarnya Nabi. Nah, ini pernah diajarkan oleh sahabat, ya. Sahabat Abdullah bin Abbas itu mengajarkan ini kepada para tabi'in, bahwa Nabi dulu hemat sekali menggunakan air. Beliau mandi itu hanya menggunakan satu sok. Bahkan beberapa redaksi menyebutkan 3/4 sok. Jadi 3 cibukan gitu. Nah, kemudian ada tabi'in itu yang komplain, kalau kami gak cukup itu. Jadi mana kalau kami gak cukup, itu langsung sahabat ini marah. Nabi itu jenggotnya lebih lebat dari jenggotmu, rambutnya lebih panjang dari rambutmu, badannya lebih gagah daripada badanmu. Cukup. Oh, kamu gak cukup itu gimana? Itu jawaban sahabat Nabi Abdullah bin Abbas. Nah, waktu saya dulu masih awal-awal di pondok ya, terus ya karena termotivasi di sini, itu pernah nek mandi tak jatah ming sak ciduk Pak. Jadi ambil satu ciduk kemudian mandi pakai itu. Tak kicik gini dikatakan, lah ya rasanya kok nang awak tetep pliket dah. Tapi tak coba itu memang bisa rata seluruh tubuh. Tapi lebaran yo ambyur ya. Rasanya itu. Nah, ya karena kondisi air di zaman Nabi di sana waktu itu yang terbatas sekali sehingga sangat hemat. Nah, kalau kita melihat dua alasan ini berarti ada kemungkinan begini, kalau airnya itu cukup ya tidak harus disela-selai, gitu kan? Kalau airnya cukup itu gak harus disela-selai, tapi bisa sambil dikucur sambil gini, gitu. Artinya airnya ada gitu ya. Tapi yang penting jangan sampai boros. Nah, saya ngambil madhabnya guru saya, lulusan Madinah juga, tapi beliau bilang boros itu relatif. Nah, kalau Nabi lebih dari satu sok itu boros. Nah, kalau kita lebih dari satu kulah itu baru boros. Nah, jadi standar boros itu beda. Ya, bagi orang miskin, mohon maaf gitu ya, bagi orang miskin jajan mie ayam kok bendino ini boros. Tapi bagi orang kaya jajan kok mie ayam, kok mie sedino pisan.
Lah kok tambah lho. Karena keluar duit 10.000, 12.000 itu bagi orang miskin, oh betina kok jajan 12.000 boros. Tapi bagi orang kaya yang misalkan Papua kuliah di Jogja, itu jatah sakunya kan per bulan 5 juta 6 juta Pak. Jatah jajan. Itu tahun 2008-2009 ketika saya jadi muslim di Mualimin. Itu ada santri dari Papua, jatah sakunya itu saku yang ditransfer ke anaknya langsung itu 3.500.000, yang titipkan ke muslimnya ke saya 1.500.000. Jaga-jaga bukan kurang. Di waktu itu santri rata-rata jajannya hanya 250, dia sudah 3.500.000. Jadi kalau baju bosan itu ya langsung kasih temannya, ya bagusnya itulah dia. jadi Ramadan itu baju-baju harga 600.000, 500.000 zaman itu. Karena memang ya nilai uang Papua dibawa ke Jogja. Wah, seragam di sana biasa beras harganya 120.000 Pak. Di Jogja beras harganya 8.000 waktu itu atau 7.000 kan ya turah-turah rakaruan. Ya kalau nginep Garuda, Hotel Bintang 5 gitu. Usah nginep di sini sama kita. Waduh, ya Allah, ini suap apa-apa ini. Gitu. Nah, jadi boros orang itu standarnya beda-beda. Sehingga guru saya menjelaskan, ya bagi Nabi yang mungkin itu boros, ya bagi kita itu masih kurang. Nah gitu. Jadi ya walau alam ya, tapi kalau kita mau pakai satu sok betul kayaknya tidak bisa. Sulit gitu ya, sulit. Jadi wanita sama Pak, jalan sama. Jadi tetap basahi kepala, seluruh badan, wudu, basahi semua badan, kemudian cuci kaki, selesai. Tidak ada perbedaan. Yang ada perbedaan itu hanya beberapa keterangan fikih, wanita yang terhenti dari haid dan wanita yang junub itu ada perbedaan. Wanita yang berhenti dari haid atau berhenti dari nifas itu wajib keramas total, jadi harus diurai rambutnya, ikatan pintalannya harus dibuka sehingga dipastikan basah. Sedangkan kalau mandi junub itu tidak harus dibuka, biarkan tetap gelungan, tidak harus keramas, cukup diusap kepalanya saja. Nah, ini supaya kalau nanti mau lagi biar gak promas kremes masuk angin ke amalan Musa. Nah, ini beberapa kitab itu menjelaskan untuk junub itu ada keringanan, wanita boleh tidak membuka pintalan rambutnya, cukup ya pokoknya ya basahi secukupnya saja gitu. Tidak harus digosok-gosok gitu, nggak harus. Nah ini untuk junub. Tapi kalau berhenti dari haid atau nifas harus dibuka. Itu yang saya tahu perbedaannya untuk laki-laki dan perempuan. Nah kalau laki-laki yang gondrong apakah juga boleh begitu? Wallahu a'lam. Nah ini kan ya. Saya kira tidak ya, laki-laki tetap dibuka. Demikian untuk kajian malam ini, mudah-mudahan. Ada lagi moga terakhir nih. Ketika mendengarkan khutbah, ya, nah saya pribadi itu termasuk bermain-main Pak. Jadi memang istama'a itu maknanya betul-betul fokus, tidak melakukan aktivitas yang lainnya. Kalau dia masih melakukan itu yang seperti mungkin malah berzikir sendiri, berarti kan dia tidak menyimak Pak. Malah zikir dewi, berarti kan dia sibuk dengan dirinya sendiri, atau itu bermain tasbih ataupun apa. Bahkan dulu pernah dipermasalahkan tentang kotak keliling, kotak kenceleng keliling itu bagaimana, ini apakah juga termasuk itu menyibukkan dari mendengarkan khutbah gitu. Itu pernah dipertanyakan ke majelis tarjih, walaupun jawaban tarjih itu ya saya merasa ngambang juga gitu ya, ngambang, tidak final memuaskan gitu ya. Tetapi yang saya simpulkan dari jawaban tarjih itu termasuk perkara yang masih ditoleransi, masih, karena itu hanya perbuatan yang sedikit. Hanya memang ada anjuran kalau yang lebih bagus masjid itu tidak menyediakan kotak berjalan, tetapi menyediakan kotak yang dipasang.
Jadi di pintu atau di tengah masjid itu ada kotak yang memang ya sudah di situ aja, orang masuk keluar. Ketika masuk masjid masukkan celengan, atau ketika keluar masjid masukkan celengan. Bukan ketika khutbah malah sibuk kotak. Itu kadang-kadang sampai apalagi kalau sopnya itu bolong itu ya, yang belakang nggak mau maju itu loh. Oh, dadak pelaku, kadang-kadang dadak pelaku buri ini balai. Nah, buri ini saya ngomong, ini urung. Nah, itu malah nanti jadi mengganggu konsentrasi khutbah. Nah, kalau saya ya insya Allah itu tidak terlalu mengganggu, cuma bisa jadi mengganggu, sehingga dihindari saja. Kalau bisa dibudayakan ya ada kotak saja. Kami itu jadi khotib itu kadang-kadang standarnya mau berhenti khutbah itu ya lihat kotak itu Pak. Jadi khutbah itu kan kalau saya biasanya hanya 6 menit Pak, 5 menit sampai 6 menit. Karena kalau panjang ngapa-ngapa. Bahkan ada yang nggak pakai angkop itu langsung gitu aja. Jadi kalau udah 5 menit itu saya sudah mau kesimpulan gitu. Tapi kalau lihat kotaknya masih di sop ketiga, lihat mata tutup ya mandeng nang kono. Nah kan ya nunggu kotak itu kan buri lagi ditutup gitu. Ternyata sampai belakangnya lama sekali, sampai 15 menit. Padahal bagusnya kan khutbah jangan panjang-panjang gitu. Kadang-kadang masih ada yang pengen jadul datang mau tak tutup. Ini mungkin ada orang yang masih di jalan, nggak ditutup sudah 10 menit. Ya jadi ya seperti itu. Jadi di kita Jumatan itu masih belum kondusif gitu kan, ada yang berangkat terlambat, ada yang seperti itu. Ya. Jadi bermain tasbih ataupun berzikir sendiri itu termasuk laghun. Ya, termasuk laghun. Sebaiknya berhenti dulu ketika khutbah ya sudah menyimak khotibnya. Meskipun khotibnya membosankan Pak. Meskipun khotibnya membosankan, tetapi itu adalah sunnah atau perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan keutamaannya besar ya, karena membosankan jadi keutamaannya besar. Khotib kita memang kurang kreatif Pak. Andai saja khotib kita itu lebih retoris ya, lebih kreatif gitu ya. Karena khotbah itu kan tidak sekedar membaca, kemudian apa yang dibaca juga tidak harus selesai. Ada yang sampai 20 menit nggak selesai, 30 menit nggak selesai. Itu wis do pedes bokong ini Pak jamaah ini. Wis ngolat wis lilir kok urung rampung, diglok meneh, lilir kok urung rampung, diglok meneh. Itu wis kok suwi banget rasanya itu. Jadi kalau khotib itu lebih kreatif kan, bahkan ada dialog, ada tanya jawab. Saya pernah khotbah pakai pengumuman orang meninggal Pak, jegelek kabeh Pak jamaah Pak. Baru khotbah itu langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pikir khotbah apa pengumuman wong mati. Gitu pada jabel-jabel kancane. Masih sekarang khotbah khotbah. Itu maksudnya adalah saya mengawali khotbah itu loh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ulangi 3 kali, kemudian telah meninggal dunia Heri Sunaryo pada hari Jumat pukul 11 dimakamkan di pengumuman ini suatu saat nanti akan berganti nama panjenengan semua Bapak-bapak. Gitu ya. Paham enggak maksudnya? Tadi itu nama saya, besok ganti nama Bapak. Mungkin tetangganya, mungkin ibunya. Suatu saat kita akan diserukan dengan panggilan seperti itu. Diumumkan kematian kita kepada khalayak. Apa enggak cukup mati sebagai pengingat untuk kita semuanya? Kan katanya mau hilang loh. Saya ngerti ini. Nah, setelah itu tak bacakan 1 ayat 1 hadis, tutup, selesai sudah. Nggak usah panjang-panjang kan khotbah itu. Cuma ya itu resikonya yang datangnya biasa nelat, nunggu komat, ya nanti wis komat. Nah, gitu kan, begitu komat gugup gitu kan, lari-lari. Nah, nanti dipanjangkan di sholatnya, dibikin santai. Insya Allah kalau khotbahnya itu nggak terlalu panjang, nggak sampai ngantuk, sholatnya agak panjang nggak apa-apa. Tapi kalau sudah khotbahnya panjang, ngantuk, tidur, sholatnya panjang, wong mulai kesemutan wirung mari, kon ngadeg suwe-suwe. Terus, jangan malah sabbihisma bareng, mbok ina atau ina. Tapi kalau fit kan mau dibacakan sabbihisma pelan pun sabbihisma rabbikal a'la. Itu
fit, dawa apa-apa kok khotbah pendek iki gitu kan. Jadi dia nanti selesai, ternyata tadi cuma 15 menit, cuma 10 menit, Jumatan ringkas gitu kan. Orang senang. Besok Jumatan itu lagi insyaallah Pak. Maka Mualimin Jogja itu masjid yang paling padat Jumatannya sampai ke halaman. Karena dikenal oleh karyawan-karyawan pabrik di sekitar itu khotbahnya paling ringkas. Sehingga mereka itu cukup waktu untuk rolasan gitu loh Pak. Jadi kan keluar kantor Jumatan di situ, nanti pulang masih bisa angkringan, nyoto dan sebagainya. Kalau Jumatan di masjid yang lainnya kadang-kadang 12:30 baru selesai. Hanya kemudian gugup nanti jam 1 harus sudah masuk kantor. Kan suasana siang kan orang kerja Pak. Jadi tidak kondusif untuk ngasih ceramah panjang-panjang itu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ya, mudah-mudahan manfaat. Kita lanjutkan insyaallah pertemuan bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bersama dengan kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hehehe